Ada yang tentang kasar, tapi bukan kata-kata kasar. Hai, welcome back to Sheets. Halo semuanya, jadi balik lagi kita bakal bahas yang ke part 2-nya. Jadi yang part 2 ini tuh literally kita bakal bahas tentang ciri-ciri dari gnome ataupun hal-hal lainnya tentang gnomes. Jadi kita juga bakal bahas tentang Black Lake Edition-nya bagian sebelah kanan. Dan kita bakal bahas di mana mereka bakal muncul di episode apa dan mana-mana gitu. Oke, kita lanjut masuk aja. Nah, jadi kalau dari atas ini mereka itu common height is 10 to 18 inches. This includes the hat. They refuse to remove their hats. Do they have pointy hats? Jadi commonly biasanya tinggi mereka itu sekitar 10 sampai 18 inci. Itu udah termasuk pointy hats-nya atau topi runcing yang mereka pakai. Jadi mereka itu sebenarnya gak suka kalau topinya diambil atau dilepas. Nah, si penulisnya ini bingung apakah kepala mereka itu bentuknya runcing atau gimana, kita nggak tahu. Terus di sini ada mushrooms are a huge part of the gnome's life. Jadi jamur itu adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Terus ini ada use for money. Apakah jamur ini digunakan untuk uang? Terus ada unkempt beards. Jadi jenggot yang tidak terawat. Terus sebelah sini tuh ada almost lost a finger trying to grab the hat. Jadi penulisnya itu pernah nyoba untuk ngambil topinya mereka dan hampir aja kehilangan jarinya gitu. Terus several tried to kidnap me as an offering to the queen as I was sleeping, but I just drop kicked them out the window when I awoke. Unsettling. Jadi si penulisnya ini pernah hampir dicuri, maksudnya penculikan oleh gnomes ini sebagai offering to the queen atau persembahan untuk ratunya mereka saat si penulisnya lagi tidur. Tapi waktu itu si penulisnya setelah bangun langsung tendang mereka keluar dari jendela. Mereka itu menyebalkan, unsettling. And then weakness leaf blowers. Jadi weakness atau kelemahannya mereka itu adalah leaf blowers. Jadi bagi kalian nggak tahu, ada di episodenya tuh nunjukin kalau si gnomes ini takut sama leaf blowers kayak begini. What's going on? That's for lying to me! That's for breaking my heart! Ow, my face! And this is for messing with my brother! Want to do the honors? On three. 1, 2, 3! I'll get you back for this! Who's giving orders? I need orders. My arms are tired. Anyone else want some? Nah, jadi leaf blowers itu bentuknya kayak di foto ini. Nah, ini adalah contohnya leaf blowers yang kayak di video yang tadi. Jadi leaf blowers itu kayak semacam hampir sama kayak vacuum cleaner, tapi itu tuh buat kayak daun-daun yang bergugur gitu, yang udah gugur. Ukuran itu lebih besar-besar. Jadi ya kayak gitu. Terus di bawah ada pointy hats atau topi runcing. Habis itu I saw one taking a squirrel bath. I wish I could unsee this. Jadi si penulis ini pernah ngelihat salah satu dari mereka itu lagi mandi pakai squirrel atau tupai. Terus dia bilang semoga kan. Coba aja kalau saya nggak pernah lihat kejadian ini karena itu sangat memalukan. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat aja di episode yang ini. Ini itu contohnya kayak mandi, mereka tuh mandi pakai squirrel gitu. Oke, jadi ini adalah Black Lake Edition-nya untuk halaman sebelah kanan. Jadi Black Lake Edition untuk halaman sebelah kanan ini lumayan panjang dan penuh dengan tulisan. Jadi saya bakal bacain, abis itu saya terjemahin. Oke, kita mulai ya. Queen Gnome atau Ratu Kurcaci. Without a queen, gnomes tend to go wild, which is less cute than it sounds. To locate a queen, gnomes select the most beautiful female gnome with the most luxurious beard. All gnomes have beards that includes babies. Jadi maksudnya adalah si gnomes ini kalau tanpa ratu itu bakal cenderung lebih liar dan kasar.
Nah, mereka itu untuk menyeleksi ratu, mereka itu milih female gnome atau gnome yang cewek yang paling cantik dengan beard yang mewah. Jadi misalnya beard itu tuh jenggot gitu. Nah, katanya all gnomes atau semua kurcaci itu mempunyai yang namanya jenggot, bahkan bayi pun juga. Jadi gitu. Queen gnomes do everything the forest, from resolving disputes between caterpillars to controlling berry trafficking. Unfortunately, because of their diet of pie and candy, queens are delicious meals themselves and are usually eaten by foxes or boy scouts before she turned to 100 years old. Then the search begins again. Jadi, Ratu Kurcaci itu melakukan yang segalanya yang ada di hutan. Mulai dari mencegah perselisihan antara ulat, terus mengendalikan perdagangan beri. Nah, sayangnya kalau mereka lagi diet nih, misalnya diet dari makanan seperti pie atau candy atau permen, biasanya ratu mereka sendiri itu dimakan sama mereka. Jadi kayak kalau mereka lagi diet itu biasanya makan si ratunya begitu. Tapi biasanya ratu kurcacinya itu dimakan oleh rubah atau anak pramuka sebelum umurnya 200 tahun. Abis itu mereka cari ratu lagi, kayak gitu. Every gnome generation has a town idiot or smebulak. I interviewed one and he said the word smebulak over and over before writing this on chalkboard. Jadi every gnome generation atau generasi kurcaci itu biasanya pasti ada yang namanya town idiot. Town idiot itu semacam kayak si Megaket di tahunnya si Dipper. Jadi kayak ya orang yang kelihatannya idiot gitu, tapi kita nggak tahu dia itu sebenarnya idiot atau enggak, kayak gitu. Terus ceritanya si penulisnya ini pernah interview salah satu dari mereka, dan si Smebulaknya ini cuma ngomong Smebulak terus sebelum dia menuliskan sesuatu di chalkboard atau di semacam papan tulis gitu. Nah, jadi ini adalah kode yang ditulis oleh Smebulak di chalkboard. Kalian bisa lihat ini tuh kata-kata yang messed up gitu, berantakan. Nah, itu kalian pasti mikir antara Caesar code atau at best code. Jadi sebenarnya bukan keduanya. Jadi ini adalah kode Key Vigenère. Key Vigenère itu pernah saya bilang kalau kode itu tuh sangat rumit dan susah untuk dipecahin. Jadi itu tuh butuh kata kunci gitu. Nah, untuk yang ini kita pakai kata kunci Smebulak yang udah diucapin oleh Smebulak sendiri sebelum nulis kata-kata ini. Nah, jadi terjemahannya adalah mine is but a solitary existence. I read, I ponder, I stare at the heavens. Bounteous is our world, but cruel is the master of it, who condemned me to say but only my name. Perhaps my isolation is my gift, for it is only my separation from others that a mind can truly be free. Jadi, mind is but a solitary existence itu dia tuh semacam kayak menyendiri gitu. Jadi dia nggak berkelompok sama nom yang lain, jadi sendiri-sendiri. Terus aku membaca, aku merenungkan dan melihat ke heavens atau ke atas. Terus baik hati itu adalah dunia kita, dan cruel atau kejahatan itu adalah master atau gimana ya, tuan yang membuat saya hanya mengatakan nama saya saja, kayak Smebulak, kayak gitu. Terus dia bilang, perhaps my isolation atau sifat menyendiri saya ini membuat saya, pikiran saya tuh bisa bebas. Jadi kalian kan pasti kalau misalnya lagi marah nih sama teman atau gimana, pasti butuh waktu yang namanya menyendiri. Jadi kayak gitu. Untuk butuh waktu menyendiri itu maksudnya kayak menghilangkan beban pikiran, kayak gitu. Pure gibberish atau omong kosong yang murni, kayak begitu. Nah, untuk hari ini ternyata ya, setelah saya bikin video ini, ternyata kita butuh part yang ketiga juga, karena gnomes ini termasuk teori yang menurut saya panjang. Jadi yang ketiga nanti saya bakal bahas siapa nama-namanya gnomes ini dan juga di mana mereka pernah muncul di episodenya, begitu. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga ini udah termasuknya lengkap, dan terima kasih. Have a good day.